Hai Sobat Fixprint, welcome back to our YouTube channel Fixprint Indonesia. Nah, di video ini setelah sekian lama kita tidak melakukan review dan unboxing, jadi di video ini aku bakal review sekaligus unboxing printer terbaru dari Canon, yaitu Canon PIXMA TR4670S. Printer ini cukup memuaskan dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Penasaran? Oke, sekarang ini dia printernya, Canon PIXMA TR4670S. Dari boxnya nih kita udah kayak di-spill gitu kan, fitur-fitur apa aja yang dia punya. Kayak ada wireless, terus udah pasti print, copy, scan, ada effects, terus kayak ada cartridge-nya apa aja di sini. Dan dia juga bisa ADF kan. Kalau misalnya kalian belum tahu ADF itu apa, nanti bakal aku jelasin. Sekarang kita unboxing dulu. Oke. Yang pertama di dalam box ini ada apa? Oke, yang di atas ini udah ada kayaknya ini buku panduan. Ya, ini ada buku panduan kayak petunjuk penggunaan, terus kayak cara install, cara masukin cartridge dan lain-lain. Kemudian ada apa lagi? Oke. Ini keamanan dan informasi penting. Oke. Sebelah sini ini ada, kita lihat. Oke. Sini ada, karena dia sistemnya cartridge, jadi kita dapat cartridge black dan cartridge color. Jadi dia itu bawaannya small, dapat yang small 745S untuk black dan 746S untuk yang color. Jadi dia bawaan dari printernya yang baru itu small karena dia itu kayak ada beberapa ukuran. Ada yang small itu kapasitas cetaknya 100 lembar, kemudian ada yang standar itu kapasitas cetak 180 lembar, itu black dan color juga. Lalu ada yang XL, dia 300 lembar baik black dan color. Jadi kalau misalnya cartridge kalian habis dari printer ini, kalian bisa ganti pakai yang standar atau pakai yang XL, ataupun kalau misalnya kalian mau tetap pakai yang small juga nggak masalah, it's okay, terserah kalian. Lalu di sini karena dia bisa fax, kita dapat kabel LAN, lalu udah pastilah kabel power untuk menghidupkan printer ini, menyalakan printernya, dan kabel USB untuk menyambungkan ke PC atau laptop kalian. Udah, itu aja. Ada lagi kayaknya nih. Kartu garansi pastinya. Kalau ini hilang kalian tidak bisa mengklaim kerusakan dan lain-lain. Sekarang kita keluarkan printernya. Kalau kita lihat nih, printernya secara fisik nggak ada perbedaan. Jadi dia ini kalau yang belum tahu, TR4670S ini adalah pengganti dari seri TR4570S. Kalau kalian lihat makanya fisiknya nggak begitu berbeda. Dimensi dari printer ini yaitu 435 kali 295 kali 189 mm dengan berat 8,9 kg. Jadi untuk dimensi dan berat printer ini nggak jauh beda, nggak ada perbedaan juga dari seri sebelumnya. Untuk tombol-tombol, kemudian layar, dia juga nggak ada perbedaan. ADF dan duplex, tray-nya ada di bagian atas ini. Untuk kertas A4 dan letter, dia bisa menampung hingga 20 lembar kertas, tapi untuk yang legal dia cuma bisa 5 lembar kertas aja. Tuh. Lalu untuk tray bagian depan ada di sini. Nanti kita buka ini. Nah, tray depan ini bisa menampung 100 lembar HVS A4 dan letter.
Itu. Sekarang kita bakal bahas fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki oleh printer ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah yang pasti adalah fungsi dari sebuah printer, yaitu adalah mencetak atau print. Jadi printer ini memiliki resolusi cetak yaitu 4800 x 1200 dpi dengan kecepatan cetak untuk dokumen hitam putih dan monokrom yaitu 8,8 IPM, sedangkan untuk dokumen berwarna yaitu 4,4 IPM. Lalu printer ini mendukung pencetakan menggunakan fitur duplex yang tadi udah aku jelasin, fitur duplex. Jadi buat yang belum tahu duplex itu apa, jadi kalau misalnya kalian mau mencetak dua sisi sekaligus, kalian nggak perlu ngebolak-balik kertas kalian secara manual lagi. Jadi ini udah bisa langsung mencetak dua sisi sekaligus secara otomatis. Jadi kalian bisa hemat waktu lah ya. Nah, untuk kecepatan cetaknya dengan fitur duplex, printer ini memiliki kecepatan cetak yaitu 1,9 IPM. Nah, lumayan cepat, jadi udah cepat, menghemat waktu, menghemat tenaga. Selain itu, nggak ketinggalan juga printer ini bisa mencetak foto dengan borderless atau tanpa batas tepi gitu. Jadi kayak foto kalian lebih kelihatan profesional. Kecepatan cetaknya yaitu hingga 65 detik. Cukup cepat untuk sebuah printer. Lalu untuk ukuran kertas, printer ini bisa mencetak dengan kertas ukuran A4, kemudian A5, B5, letter, legal, dan masih ada beberapa lagi lah, masih banyak. Nah, kalau udah fungsi cetak, sekarang kita bakal bahas tentang fungsi scan. Nah, kalau untuk fungsi scan, printer ini memiliki dua tipe scan. Jadi ada yang flatbed dan juga ada yang ADF. Buat yang belum tahu ADF itu apa, jadi ADF itu Auto Document Feeder. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan pemindaian dan dengan dua sisi sekaligus. Jadi kalau misalnya kalian mau scan atau mau fotokopi dan halamannya itu kayak bolak-balik gitu, kalian bisa langsung melakukan scan secara bersamaan, maksudnya secara langsung. Jadi dua halaman itu langsung bisa ke scan. Jadi kalian nggak perlu kayak ngebolak-balik satu-satu gitu kan. Jadi bisa hemat waktu, bisa hemat tenaga juga. Sama kayak fitur duplex sebelumnya gitu. Lalu untuk resolusi optik, scan dari printer ini yaitu 600 x 1200 dpi. Dan untuk kedalaman warna, dia untuk inputnya yaitu 16 bit dan untuk yang outputnya yaitu 8 bit. Lalu itu untuk monokrom dan warna juga ya. Sekarang adalah ukuran maksimum dari scan printer ini yaitu A4 dan letter. Kalau misalnya kalian mau pakai kertas legal, printer ini bisa pakai yang fitur ADF gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi copy. Oke, sekarang fungsi copy sama kayak scan. Untuk copy dia ada dua tipe yaitu flatbed dan ADF. Kalau yang flatbed kayak biasa, kayak copy pada umumnya. Dia bisa untuk ukuran, di sini ada tulisannya sih, kayak A4, letter, B5, kemudian kalian juga bisa pakai A5 kalau kalian mau pakai kertas legal. Nah, kalian pakai yang ADF di sini, yang atas ini. Lalu untuk kecepatan copy, kalau kalian pakai yang ADF untuk dokumen hitam yaitu 6,4 IPM dan dokumen warna yaitu 2,7 IPM. Sedangkan apabila kalian menggunakan flatbed, kalian dapat mengcopy dengan kecepatan kurang lebih 27 detik atau 3,6 IPM. Dan printer ini bisa mengcopy dalam jumlah banyak sekaligus. Pastinya ada jumlah maksimal ya, yaitu 99 copy atau 99 halaman. Cukup banyak, jadi kalian bisa copy file kalian langsung dalam jumlah banyak, maksimal 99 halaman. Secara fitur copy dan fitur scan dan print, printer ini masih sama dengan seri sebelumnya. Jadi kayak masih belum ada perbedaan yang sangat signifikan. Oke, sekarang kita beralih ke fungsi fax.
Oke, printer ini memiliki tipe fax yaitu desktop transceiver dengan kecepatan transmisinya yaitu 3 detik untuk dokumen yang hitam putih dan 1 menit untuk dokumen yang berwarna. Dan untuk resolusinya yaitu 300 x 300 dpi, itu yang dokumen hitam, sedangkan yang warna yaitu 200 x 200 dpi. Kemudian untuk ukuran cetak kalian bisa pakai A4 dan letter kemudian legal, sedangkan untuk area pemindaiannya yaitu A4 dan letter aja gitu. Dan untuk memori transmisi dari faxnya atau penerimaan yaitu sekitar 50 halaman. Lalu untuk konektivitasnya, printer ini bisa disambungkan selain menggunakan kabel USB yang udah kita dapat tadi, sesuai dengan tulisan yang ada di boxnya, printer ini bisa wireless. Jadi kalian bisa mencetak hanya dengan menyambungkan WiFi yang ada di ponsel kalian atau tablet kalian atau PC kalian. Jadi kalian udah bisa melakukan kegiatan mencetak cuma dengan genggaman HP kalian atau tablet kalian gitu. Jadi bisa cepat dan pastinya dengan bantuan aplikasi dari Canon. Ada beberapa aplikasi yang bisa kalian coba. Nah, untuk sistem operasi printer ini bisa untuk Windows 10, kemudian Windows 8.1 dan juga Windows 7. Dan untuk macOS yaitu macOS 10.13.6 dan juga macOS 11.0 atau kosong, dan juga bisa untuk Chrome OS. Jadi pada sistem operasi ini printer TR4670S memiliki update sistem dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu TR4570S. Dengan fitur yang begitu lengkap, printer ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi misalnya kalian lagi cari referensi printer khususnya untuk pemakaian pribadi, mungkin printer ini bisa jadi pilihan yang pas. Oke, itu tadi untuk review mengenai printer TR4670S. Semoga video ini membantu. Maaf kalau misalnya aku ada yang kurang jelasin atau mungkin ada yang terlewat. Nah, jangan lupa untuk share video ini. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari referensi printer. Semoga video ini bisa membantu. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar printer ini atau tutorial bagaimana cara menjalankan fitur-fitur yang ada di printer ini atau printer yang lain, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke, see you!